Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kelompok 1 yang berjudul Tahapan Perkembangan Sebelum Prenatal. Yang pertama, perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi akibat pertemuan sel sperma dan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma, artinya akan menjadi sel-sel baru yang akan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Dalam pembuahan ada beberapa kondisi yang ditentukan, yaitu bawaan lahir, penentuan jenis kelamin, jumlah anak, dan urutan dalam keluarga. Adapun tahapan-tahapan dalam proses ini adalah tahapan awal dimulai dari pembuahan sampai usia 2 minggu yang dikenal dengan tahap germinal. Kemudian tahap kedua adalah tahap embrionik yang dimulai dari usia 2 minggu sampai 8 minggu dan tahap ini dikenal dengan tahap embrionik, yaitu dimulai dari usia 2 minggu sampai 8 minggu. Dan tahap terakhir yaitu tahap fetal, mulai dari usia 8 minggu sampai dengan kelahiran. Dari masing-masing tahap tersebut terjadilah perkembangan yang mempengaruhi fisik dan psikis manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Dari berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. A. Teratogen. Unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Namun apabila teratogen beraksi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. 2B. Faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi, kelainan, dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi yang lahir kurang sempurna. C. Kehamilan berisiko tinggi. Beberapa ibu mengalami kehamilan berisiko ketika mengandung yang mengharuskan mereka perlu minum banyak obat penguat rahim. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor ibu mampu, faktor janin, kehamilan 15 tahun ke bawah, dan kehamilan di atas 35, berat ibu kurang dari 40 kg atau obesitas, tinggi badan kurang dari 140 cm. Riwayat komplikasi kehamilan sebelumnya, riwayat pendarahan, hamil dengan miom, hipertensi, kelainan jantung, ketidakcocokan fresus ibu dan janin. D. Hamil anggur. Molohidatidosa atau hamil anggur adalah kehamilan dengan kondisi rahim yang berisi gelembung-gelembung cairan yang bentuknya seperti buah anggur. Sel-sel yang seharusnya tumbuh menjadi mikrocephalus, hidrocephalus, pengapuran otak, pembesaran hati, dan tuli. Adapun disebabkan virus herpes simpel tipe 1 di sekitar mulut yang umumnya terjadi pada anak-anak atau herpes simplex. D. Kehamilan kosong. Kehamilan kosong terjadi apabila sel telur yang telah dibuahi tidak berkembang sempurna, melainkan membentuk plasenta berisi cairan.
plasenta tetap ada sehingga seolah-olah ada janin padahal kosong. Bisa disebabkan karena kromosom ibu. Diabetes mellitus, usia suami istri tua hingga kualitas sperma dan ovum menurun. Miom dan kista. Miom adalah sel otot dinding rahim yang berubah menjadi tumor. Perkembangan ada yang perlahan dan yang cepat, tidak berbahaya dan jarang berubah menjadi kanker. Sedangkan kista adalah kantong berisi cairan sehingga terdapat pada ovarium atau indung telur selain di paru-paru, otak maupun kulit. Pertumbuhannya sangat pelan. Kista bisa berubah menjadi kanker ganas di usia 45 tahun ke atas. Hamil di luar kandungan. Hamil ektopik atau hamil di luar kandungan adalah kondisi di mana janin tidak berkembang di dalam rahim, melainkan di luar rahim, seperti di saluran mengandung janin kembar. Pola makan buruk, mual, muntah berlebihan, dan menderita tuberkulosis. Anemia bisa berbahaya saat hamil, saat persalinan, dan sesudah persalinan karena kurang suplasi oksigen yang membuat ibu lesu, lemah, dan tidak berdaya. Selanjutnya, komplikasi-komplikasi pada kehamilan prenatal. Yang pertama adalah kemandulan. Kemandulan terjadi apabila tidak terjadinya pembuahan setelah 1 tahun melakukan hubungan suami istri. Dan kemandulan ini bisa terjadi pada seorang ayah maupun ibu. Yang kedua adalah kehamilan yang beresiko tinggi. Kehamilan beresiko ini terjadi apabila ibu yang mengandung mengharuskan bed rest atau memerlukan banyaknya obat penguat rahim. Kemudian yang ketiga adalah hamil anggur. Hamil anggur ini adalah kehamilan dengan kondisi rahim yang berisi gelembung-gelembung yang menyerupai buah anggur. Yang keempat adalah TORCH, toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Yang kelima adalah kehamilan kosong. Kehamilan kosong terjadi apabila sel telur yang telah dibuahi tidak berkembang sempurna, melainkan membentuk plasenta yang berupa cairan. Kemudian yang keenam adalah miom dan kista. Yang ketujuh adalah hamil di luar kandungan. Hamil di luar kandungan ini terjadi apabila janin tidak berkembang di dalam rahim, melainkan janin berkembang di luar rahim. Kemudian yang kedelapan adalah mual dan muntah berlebihan. Yang kesembilan adalah praeklamsia. Praeklamsia terjadi apabila dengan gejala darah tinggi lebih dari 140 dibanding 90 mmHg. Kemudian yang ke-10 adalah anemia zat besi. Anemia zat besi pada kehamilan ini disebabkan karena jarak kehamilan secara berdekatan, pola makan yang buruk, dan juga muntahnya secara berlebihan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.